Dan hari ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Terima kasih untuk hari ini. Berikan kami telinga yang mendengar dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Hai, selamat pagi, selamat hari Minggu adik-adik. Nah, hari ini adik-adik kita akan belajar kembali ya, temanya tentang iman dan tindakan. Nah, adik-adik, mengapa iman itu penting bagi manusia atau bagi kita? Karena iman adalah pegangan hidup ya seorang manusia. Nah, tanpa iman yang kuat adik-adik, maka kita akan mudah goyah ya, mudah terpengaruh oleh hal-hal buruk dalam kehidupan ini. Nah, bagaimana caranya ya untuk menumbuhkan iman kita? Nah, kita bisa melalui mendengarkan apa? Kita bisa baca di Roma 10 ayat 17 dikatakan, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi iman itu harus juga disertai dengan perbuatan adik-adik ya, supaya apa yang kita percayai dan kita harapkan itu dapat terjadi. Nah, contohnya ini adik-adik ya. Mengapa adik-adik sangat rajin belajar? Nah, tentu karena adik-adik sering mendengar ya dan sering diajar bahwa untuk mencapai cita-cita di masa depan ya atau menjadi orang sukses, adik-adik harus rajin belajar. Nah, ketika adik-adik mempercayai itu ya, apa yang adik-adik lakukan? Apakah adik-adik cuma diam? Tentu adik-adik ambil tindakan ya, yaitu belajar dengan giat. Nah, di dalam Alkitab adik-adik banyak sekali contoh-contoh tokoh Alkitab ya yang dikatakan imannya kuat. Nah, salah satunya yang akan kita dengarkan tentang Musa. Nah, jadi ceritanya seperti ini adik-adik ya. Jauh sebelum Musa itu dilahirkan, kita ingat dahulu ya tentang Yusuf. Bagaimana Yusuf itu berhasil ya menyelamatkan Mesir dari kelaparan dan akhirnya menjadi seorang pemimpin di Mesir. Nah, keberhasilan Yusuf itu membuat keluarganya ya datang ke Mesir. Nah, setelah Yusuf meninggal adik-adik, orang Israel tetap tinggal di Mesir. Nah, adalah Firaun adik-adik ya. Dia adalah raja baru yang menggantikan Firaun yang lama. Nah, karena jumlah bangsa Israel waktu itu bertambah banyak ya, maka Firaun atau raja yang baru ini menjadi takut adik-adik. Takut jika nanti bangsa Israel itu menguasai Mesir. Nah, lalu Firaun memerintahkan adik-adik supaya setiap bayi laki-laki orang Israel ya itu dibunuh. Nah, semua orang Israel menjadi ketakutan, termasuk orang tua Musa. Nah, apa yang dilakukan orang tua Musa adik-adik? Ketika hukum negara ya atau aturan di Mesir itu bertentangan dengan firman Tuhan. Nah, karena orang tua Musa adalah orang yang percaya kepada Tuhan adik-adik, maka ibu Musa lalu menyembunyikan bayinya. Nah, bayinya itu dimasukkan ke dalam keranjang ya dan ditaruhnya di tepi sungai. Ketika itu putri Firaun merasa kasihan ya ketika melihat bahwa bayi Musa itu sedang menangis. Lalu saudara perempuan Musa mendekati putri Firaun dan ingin memperkenalkan kepada seorang ibu yang dapat membantunya merawat bayi tersebut. Nah, adik-adik, ada satu rahasia yang saya ingin katakan. Tapi jangan ketahuan ya sama putri Firaun. Nah, ternyata ibu itu adalah ibu kandung Musa ya, ibu yang melahirkan Musa. Nah, kemudian adik-adik,
Musa itu hidup di istana ya. Dia menjadi seorang pangeran ya dan tumbuh dewasa. Di Mesir, bangsa Israel semakin tersiksa adik-adik ya. Mereka dipaksa bekerja, bahkan dipukuli. Nah, Pangeran Musa ya yang tidak tahan melihat perbuatan jahat prajurit itu, lalu memukul prajurit itu ya hingga prajurit itu mati. Nah, karena Firaun mengetahui kejadian itu ya adik-adik, maka Firaun memerintahkan untuk menangkap Musa. Karena ketakutan, akhirnya Musa melarikan diri adik-adik. Dia melarikan diri ke Midian ya. Jadi melarikan diri ke Midian. Nah, di sana Musa menikah dan menjadi pengembala. Suatu hari di Gunung Horeb ya, di Gunung Horeb, Musa melihat api yang menyala-nyala ya di sebuah semak. Nah, tetapi semak itu tidak terbakar adik-adik. Ternyata Tuhan sedang memperkenalkan diri. Tuhan berfirman ya kepada Musa, "Akulah Allah ayahmu ya, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub." Nah, di Keluaran 3 ayat 9 sampai 10 ya. Tuhan mendengar ya bagaimana dikatakan bahwa sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku. Juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Nah, lalu Musa diperintahkan sama Tuhan ya dari firman tadi untuk memimpin bangsa Israel itu keluar dari Mesir. Nah, Musa tahu kelemahannya adik-adik. Dia tidak pandai berbicara dan merasa takut untuk bertemu Firaun. Tetapi, nah, Tuhan menguatkan ya di Keluaran 3 ayat 12. Lalu Tuhan, ya firman Tuhan kepadanya, "Bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku akan mengutus engkau apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir. Maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini." Nah, firman itu adik-adik membangkitkan iman percaya Musa kepada Tuhan. Tuhan bahkan menyertai Musa adik-adik dengan mujizat ya, dan juga memberikan Harun untuk membantunya. Singkat cerita adik-adik, tidak mau Firaun ya, tidak mau membebaskan bangsa Israel ya, hingga akhirnya Tuhan mendatangkan 10 tulah, memberikan 10 tulah. Nah, ketika Firaun belum juga melepaskan bangsa Israel ya, dan bangsa Israel akhirnya melarikan diri, Firaun pun mengejar bersama dengan pasukannya. Dan apa yang terjadi? Tuhan tetap menyertai bangsa Israel dan Musa. Tuhan memberikan perintah ya kepada Musa untuk mengangkat tongkatnya dan membelah laut. Apa yang terjadi? Air laut terbagi menjadi 2. Bagian tengah kering sehingga bangsa Israel bisa melewati. Nah, ketika Firaun dan pasukannya mengejar adik-adik, ketika di tengah laut, Tuhan membuat kereta mereka itu tergelincir ya, dan Tuhan memerintahkan lagi kepada Musa sehingga laut itu kembali tertutup oleh air. Dan akhirnya bangsa Israel berhasil lolos adik-adik ya dari pengejaran Firaun. Nah, berikutnya setelah keluar dari Mesir ya, mereka tiba di sebuah gunung, yaitu Gunung Sinai. Nah, di situ Tuhan memberikan juga 10 perintah Allah ya. Nah, coba deh kita ingat-ingat, apa 10 perintah Allah? Yang pertama, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku ya. Kedua, jangan membuat bagimu
patung yang menyerupai apapun dan menyembahnya. Yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Yang keempat, ingat dan kuduskan hari Sabat. Kelima, hormatilah ayahmu dan ibumu. Keenam, jangan membunuh. Ketujuh, jangan berzinah. Kedelapan, jangan mencuri. Kesembilan, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Dan yang kesepuluh adalah jangan mengingini barang sesamamu manusia. Nah, adik-adik itu tadi ya 10 perintah Allah. Nah, adik-adik nanti bisa mengulangnya lagi ya, membacanya. Nah, Tuhan memberikan 10 perintah itu ya kepada umat pilihannya. Siapa umat pilihannya? Bangsa Israel, yaitu orang yang percaya kepadanya. Nah, apa tujuannya? Supaya kita tidak semakin jauh dari Tuhan ya adik-adik. Nah, Tuhan mau artinya kita dekat ya. Karena Tuhan telah membebaskan kita adik-adik dari perbudakan Mesir ya, yaitu dosa, penindasan, kesedihan. Nah, adik-adik, dari cerita Musa kita bisa belajar ya bahwa kita jangan merasa tenang ya atau setuju, bahkan ikut melakukan segala hal yang jahat di mata Tuhan. Nah, jika di kemudian hari adik-adik mungkin kita terpengaruh ya, kita melakukan sesuatu yang bertentangan dengan firman Tuhan ya kita harus segera bertobat ya. Dan kita kembali mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita tetap percaya ya, supaya kita diberikan kemampuan ya untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik dan benar. Nah, iman itu harus disertai adik-adik dengan perbuatan atau tindakan. Itu adalah tanda ketaatan kita ya. Dan cara kita mempercayai dan menunjukkan rasa hormat kita kepada Tuhan. Nah, adik-adik, ayat hafalan kita di Yakobus 2 ayat 26 dikatakan, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Nah, adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami bersyukur kami telah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Ajar kami untuk selalu taat, ajar kami Tuhan untuk selalu dekat kepada Engkau. Ajar kami Tuhan untuk selalu percaya kepada Engkau bahwa Engkau Tuhan sanggup melakukan banyak hal dalam kehidupan kami. Bahkan sewaktu kami memiliki kelemahan Tuhan, sewaktu kami sedang tergoda Tuhan, Engkau mampu Tuhan untuk memberikan kami kekuatan agar kami bisa melakukan apa yang baik, apa yang benar Tuhan, sehingga kami bisa memuliakan Engkau dengan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, kami bersyukur hanya di dalam nama Yesus. Semua yang percaya katakan, amin. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati.